Cukup ini. Cukup Bu, cukup. Yang belas. Jadi kita mau ontel ya. Sudah. Hani. Sudah masuk semua belum? Sudah masuk. Kalau sudah kita angkat. Cerita hatiku mengharap engkau kembali sayang. It's fucking season. Tapi gue juga kayak gini kok kalau itu. Mau pakai tikar, panggilin keluarganya. Geli. Ini rendangnya 7 dari 10. Ini mie-nya 8 dari 10. Tempenya aku tidak suka, gak like. Gak like. Maksudnya apa like? Oh, berarti. Berarti yang paling gak enak rendangnya. Dia nilainya 7 rendangnya. Cuma pedas doang, gak ada rasa apanya gitu. Kurang ya? Coba kita masak. Pemerintahan Belanda. Dulu dibangun pada tanggal 18 Mei tahun 1817, di mana berarti saat ini usia Kebun Raya Bogor sudah mencapai 202 tahun. Dan Kebun Raya Bogor itu didirikan atas ide atau gagasan seorang ahli tanaman berkebangsaan Jerman, tapi dulunya bekerja untuk pemerintahan Belanda. Belajar di Belanda mengenai tanaman, kemudian diangkat sebagai kepala perkebunan. Dan beliau tertarik untuk memanfaatkan halaman belakang Istana Bogor yang dulu luasnya 47 hektar sebagai kebun percobaan untuk menanam tanaman yang bernilai ekonomis. Apa aja sih Kak yang bernilai ekonomis? Seperti kelapa sawit. Tentu kita tahu fungsinya kelapa sawit. Kemudian juga vanila atau vanili. Kemudian juga ada kina. Ada yang tahu fungsi dari kina? Untuk obat apa? Malaria, betul. Kemudian juga rempah-rempah lainnya seperti palak, kemudian juga ada kayu manis dan segala macamnya dari rempah-rempah tersebut ya. Mereka dulu memanfaatkan kebun ini itu untuk ditanam kebun percobaan. Di bawah juga pohon yang menghasilkan buah-buahan, di mana maksud mereka supaya menghasilkan ekonomi bagi mereka. Mungkin taman-taman bergaya Inggris, cuman taman, bukan kayak kebun konservasi, bukan seperti itu, bukan untuk ekonomi, bukan. Tapi untuk memanfaatkan bikin taman yang bergaya Inggris, taman-taman cantik bergaya Inggris, tapi tidak terlalu terrealisasi ya. Maka direalisasikan oleh Landward dengan tujuan lain untuk menanam tanaman bernilai ekonomis. Nanti kita juga lihat monumen Olivia Raffles, istri dari Olivia yang meninggal karena penyakit malaria. Kemudian juga Raffles adalah orang yang memimpin ekspedisi untuk menemukan bunga rafflesia. Ya, sayang sekali bunga rafflesianya sedang tidak mekar. Tapi di Kebun Raya Bogor kita juga punya rafflesianya, bukan yang Arnoldi, bukan yang besar itu, yang bukan yang tidak terlalu besar. Tapi kita hanya punya yang Rafflesia Padma, di mana ukurannya lebih kecil dan asalnya dari Jawa. Kita pernah coba, peneliti mengatakan bahwa pernah mencoba menanam Rafflesia Arnoldi di sini, tapi ternyata tidak cocok. Yang bisa ditanam di sini di Kebun Raya Bogor hanya Rafflesia Padma saja. Dan bunga lain yang besar yang mengeluarkan aroma bau tidak sedap, bunga bangkai, juga bulan lalu mekarnya. Sekarang sedang tidak mekar. Bunga yang tertinggi dan terbesar di dunia yang bernama ilmiah Amorphopalus titanum, yang merupakan family dari Thalassae atau Araceae. Sayang bunganya lagi nggak mekar, tapi nanti kita bisa lihat lokasinya ya. Oke, sekarang kita akan maju ke sini. Sekarang kita ada di depan koleksi pohon namanya kayu raja. Namanya kayu raja karena akarnya ya sangat tinggi. Salah satu ciri khas dari pohon hutan hujan tropis, di mana apa tuh namanya teman-teman? Buni papan, betul. Akar papan. Pohon tersebut ditanam tahun 1914. Family-nya adalah Caesalpinaceae dan asalnya dari Kalimantan. Akarnya bisa di hutan aslinya bisa tumbuh hingga 3 meter, sedangkan batangnya bisa tumbuh di hutan aslinya sampai dengan 75 meter. Tinggi sekali ya, maka dari itu dikenal dengan nama pohon kayu raja, di mana adalah sebagai penunjuk arah ya, penunjukan arah. Nah, berarti usianya 105 tahun ya.
105 tahun. Kayunya tidak terlalu baik sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk membuat alat-alat rumah tangga, itu tidak bisa dimanfaatkan. Nah, ini ada ini bentuk daun seperti kupu-kupu. Ini nama ilmiahnya adalah Bauhinia, B-A-U-H-I-N-I-A, Bauhinia. Hanya kata orang-orang katanya ya, menurut cerita dan menurut buku, katanya akar yang paling tinggi menunjukkan arah matahari. Tapi itu zaman dulu ya. Mungkin perlu ada penelitian lebih lanjut apakah benar seperti itu sekarang atau tidak, mungkin bisa diteliti lebih lanjut ya. Itu kayu raja, sama family-nya sama kayak polong-polongan. Oh, itu buahnya tuh yang kayak pete yang hitam. Nah ya itu. Kalau yang merah ini bunganya, bunga dari Brownia. Nah ini yang merah, bunga dari Brownia. Tuh yang dipegang bapaknya itu adalah pohon Tarzan. Bapaknya, itu bapak Tarzan. Pohon Tarzan ya, karena ya Jadi beda pohon ya? jadi beda pohon. Kalau yang ini Insiabi juga Pilonaceae adalah Pterocarpus indicus, memiliki sayap ada yang lebih, harusnya ada yang lebih lebar dan bisa terbang juga kan. Nah ini Pterocarpus indicus atau nama lokalnya adalah angsana ya. Kalau di Bogor ditanam sebagai pohon peneduh fungsinya, dan zaman dulu daunnya itu digunakan buat bikin shampoo. Kemudian kalau kita lukai batangnya itu mengandung banyak getah merah yang di sana ya. Gak pernah? Enak banget yang di pohon kecapi. Ini yang pohon kecapi tinggi banget ya pohonnya. Nama ilmiahnya adalah Sanderi kecapi. Ada banyak di Lampung? Banyak. Oh banyak. Ya, buahnya Tree of Olivia. Jadi Olivia adalah istri dari Raffles ya, yang meninggal karena penyakit Zorach, atau nama Belandanya adalah Buitenzorach ya. Buiten artinya di luar, Zorach artinya kekhawatiran. Lusitano, itu family sama nggak? Sama ya, family-nya adalah Araceae. Nah ini adalah ya, nah ini ya, ada buahnya ya. Masih kecil-kecil. Rambe apa duk? Meliaceae sama. Terus ada leci. Leci itu merupakan pohon yang paling tertua di Kebun Raya Bogor. Leci kenapa paling tua di sini? Karena ditanam tahun 1823. 1823, jadi usianya hampir 200 tahun. Asalnya dari lengkeng. Ini kan keren. Tuh, nah ini nih, yang daunnya menyentuh air, hampir menyentuh air. Itu adalah dari kelengkeng. Udah tua juga kelengkengnya di sini. Jadi melatih air. Kalau koleksi tanaman air lainnya ada di bawah sana, yang kayak apa, pisang air atau pisang Afrika juga ada di Kebun Raya Bogor. Kemudian juga papirus ada di sebelah Mas. Mujar 3 Kenari ya, asalnya dari Maluku. Kalau di Bogor, kenari itu juga ditanam sebagai pohon peneduh fungsinya karena memiliki leci itu yang ada di seberang sana ya. Yang ada di seberang sana yang sudah tidak ada rantingnya lagi. Kenapa? Karena pohon lecinya tumbang. Tuh yang sebelah kiri seberang ada bambu sarang burung ya kan? Asal hidup. Kalau ini juga tanaman lain. Tanaman Istana Presiden. rumah itu buat bikin apa sih selain obat? Mebel ya. Kita orasi bersama. Itu di atas banyak. Katanya lucu. Nah itu yang kereta yang besar itu adalah yang bernama Yangnya Victoria. Dari Sungai Amazon di Brazil. Dulunya oleh orang Belanda dibawa ke Belanda, setelah itu baru dibawa ke Bogor ya. Rantai raksasa itu diameter kemudian daunnya kalau di Eropa kan tinggal Gua siapa ini? kalau yang ini yang nil Tanzo terlalu dan di sana
Nah, ini namanya adalah setelah ini ditanam oleh Rainward. Pendiri Kebun Raya Bogor, kompleks makam Belandanya. Boleh, mau masuk? Mau masuk? Hah? Mau masuk nggak? Nggak. Dia akan meninggal karena penyakit malaria. Nah, dekat makam Belanda ada raksasa atau yang orang Jawa manggilnya apa? Pring petung. Ya, pring petung ya. Itu punya pring sewu. Ada juga bapak ini. Nah, ini loh. Nih, siapa yang nyari nih? Aku. Di rumah mbah aku dengan Ini palem-paleman ya. Ini dikenal dengan nama kurma kerdil. Kecil ya. Aduh. Nah, tanaman ini merambat atau hidup bersama-sama dengan pohon angsana yang tadi saya sudah jelasin. Rose berarti apa aja sih yang ada di sini, teman-teman? Jahe, kemudian lengkuas, kunyit. Ada juga yang buat bikin sambal tuh bunganya. Apa cukup? Ini adalah koleksi dari Sigeberase. Banyak sekali ya. Dari talas-talasan. Sebelah kiri juga talas-talasan. Ini kan buatan nggak sih? Masuk. Lihat foto-fotonya tuh. Geser sih gue mau ngevlog. Mau gue jadiin video. Usnia. Dingin banget ya Allah. Kayu coy. Buat channel kita. Channel kita. Like and subscribe. Karena subscribe gratis. Iyalah baunya. Cahayanya bagus sama gua ngambil video. Hello. Hai. Tir.
Siapa yang hadir? Bibit. Gue masuk toko terus dibayar kagak. Ini adalah KKL. KKL. Capek gak guys? Sumpah. Wow.